Takdir ini. Nana menunggu Ars pulang. Dia mondar-mandir di teras rumah sambil menunggu Ars mengaktifkan nomornya. Terlihat jelas kalau Nana sangat khawatir saat ini. Ini sudah lewat jam 8 malam, dan belum ada tanda-tanda Ars akan pulang. Ditambah lagi, nomor Ars mendadak tak bisa dihubungi. Ya ampun, Aci, kamu di mana sih? Kalau ibu susul harus susul kemana coba? Gumam Nana benar-benar resah. Bu! Arighi muncul dari balik pintu. Anak 10 tahun itu juga tampak gundah menunggu kepulangan sang kakak. Sana kamu tidur. Biar besok pas sahur nggak susah dibangunin. Kata Nana. Kak Aci, bentar lagi dia pulang. Tadi dia bilang ke ibu kalau hari ini dia lembur. Jawab Nana berusaha tenang di hadapan Arighi. Lemburnya sampai malam begini ya, Bu? Sebentar lagi dia pulang kok. Sana kamu tidur aja. Lagian kan Kak Aci biasa pulang tengah malam. Pasti nanti diantar sama teman kerjanya. Arighi menurut dan kembali masuk ke dalam rumah. Nana kembali menunjukkan keresahan hatinya selepas Arighi masuk. Nana terus menengok ke ujung jalan, berharap Ars akan segera muncul dari sana. Sembari menunggu kepulangan Ars, hanya doa yang bisa Nana panjatkan. Walaupun Nana berusaha menyangkal, tapi saat ini dia benar-benar merasa khawatir dan yakin kalau putrinya sedang tidak baik-baik saja. Ars masih bersama Rafa, di tempat yang sama bersama dengan motornya yang pecah ban. Ars antara peduli dan tak peduli dengan kondisi motornya karena pikirannya fokus pada semua perkataan Liliana beberapa saat sebelumnya. Duh, kok nggak diangkat sih? Gerutu Rafa kesal, sepertinya Rafa tidak berhasil menelpon orang bengkel langganannya itu. Mungkin lagi pada tarawih, biarin aja lah, biar aku dorong aja motorku sampai ke depan sana, siapa tahu di sana masih ada bengkel tambal ban yang buka. Kata Ars pasrah. Sabar dulu dong, Ci. Cowok macam apa aku ini kalau ngebiarin kamu dorong-dorong motor tanpa ada kepastian? Bagus kalau ada bengkel yang masih buka. Nah kalau nggak ada gimana? Ya dorong aja sampai ke rumah. Hah, Ars, ngayal banget sih kamu. Kamu nggak nelpon pacar kamu buat minta bantuan? Rafa malah menyindir. Rafa tidak tahu kalau saat ini, hubungan Ars dan Huan baru saja berakhir. Ingat hal itu, nyaris saja mata Ars menangis lagi. Permisi, aku duluan ya. Pamit Ars tanpa banyak basa-basi lagi lalu hendak mendorong motornya tapi Rafa mencegah lagi. Di seberang jalan, ada anak The Wolves melintas dan tak sengaja melihat adegan Ars dan Rafa. Itu adalah Hanif, entah dari mana mau kemana dia. Tapi yang pasti, melihat Ars ditahan-tahan oleh sosok pria asing seperti itu, Hanif langsung putar arah dan menghampiri. Ars! Ngayal banget sih! Tunggu dulu. Aku mau hubungi lagi orang bengkelnya. Atau aku hubungi seseorang buat bantu bawain motor kamu, seenggaknya motor kamu aman malam ini. Kamu pulangnya sama aku. Grung. Hanif sengaja menggeber motornya sebelum akhirnya berhenti tepat di hadapan Ars dan Rafa. Rafa kesal. Dia merasa diprovokasi, sementara Ars takut kalau Rafa akan diapa-apakan oleh anak The Wolves. Ars tak ingin ada yang terluka hanya karena kesalahpahaman ini. Hanif membuka helmnya dan memajang wajah menyeringai ke hadapan Rafa. Bang Hanif? Sapa Ars. Kamu lagi apa di sini, Ars? Dia gangguin kamu? Tanya Hanif begitu reaktif. Enggak kok, ini teman aku. Gak gangguin aku. Sahut Ars mencoba melindungi Rafa. Kok kelihatannya kayak lagi dipaksa-paksa gitu? Jangan takut buat bicara jujur. Kalau dia bikin kamu terganggu, biar aku beresin dia. Hanif turun dari motornya sembari menyingsingkan lengan jaketnya. Enggak kok, Bang. Ini Rafa, temanku. Huan tahu? Bisa bahaya kalau Huan lihat pemandangan ini. Siapa sih, Ars? Aneh banget Soko kamu sekarang kok berandalan semua. Bisik Rafa pada Ars. Ars tak sempat menjawab pertanyaan Rafa, Ars hanya tak ingin ada keributan di antara keduanya.
Nah, mata kamu kenapa? Bengkak-bengkak gitu? Kayak baru habis nangis. Orang ini yang udah bikin kamu nangis? Hanif semakin overthinking. Hanif sangat protektif layaknya pacar sendiri. Terlebih, yang duluan naksir pada Ars adalah Hanif, tapi dia mengalah untuk Huan. Enggak kok. Jadi gini, aku kan baru pulang kerja. Nah barusan aku baru sadar kalau ban belakang motorku gembos. Aku menepi dan gak lama Rafa datang. Dia nawarin jasa buat nelpon orang bengkel, biar motorku diurus. Gitu loh, Bang. Ars menceritakan kronologinya. Hanif tetap menatap curiga pada Rafa. Apalagi Rafa belagak tak takut terhadap Hanif sehingga Hanif tidak respect sejak awal. Dengar itu, bos. Hilanginlah kebiasaan duduk orang gak bener. Ars ini teman SMA gue. Kalau mau tahu lebih jelasnya, Ars ini mantan pacar gue. Ujar Rafa dengan lantang. Hanif tambah kesal. Rafa, udah deh. Kau tegur Ars lalu memelototi Rafa dengan mata bengkaknya. Rafa pun diam. Mantan ya? Pantesan aja lo kelihatan masih ngarap. Hei lo mesti catat ya. Ars ini calon bini sohib gue. Jangan macam-macam lo. Namanya mantan itu ya bekas. Bekas itu ya kayak sampah. Sampah ya tempatnya di tempat sampah. Nyesel banget gue adu bacot sama orang gak ada kualitas kayak lu. Apa lu bilang? Ars tambah mumet dengan percikan-percikan keributan yang sengaja Rafa dan Hanif ciptakan. Ih, kalian! Udah dong! Bukannya ngasih solusi buat masalah motorku. Kalian malah ribut. Awas-awas, aku mau lewat. Jangan halangin jalanku. Seru Ars gemas, marah dan kekeh untuk mendorong motornya sendiri. Bentar, aku hubungi si Jali atau si Aris, biar motor kamu dibawa ke bengkel mereka. Cegah Hanif, dia menahan Ars dan langsung merogoh ponsel dari saku celana untuk menelpon Yaris atau Jali. Bang Yaris sama Bang Jali kerja di bengkel kah? Tanya Ars pada Hanif. Iya, mereka punya usaha bengkel. Ars cukup lega. Setidaknya masalah motor pasti akan selesai. Sekarang tinggal memikirkan cara untuk bisa pulang dengan tenang, tanpa melibatkan keributan di antara Rafa dan Hanif. Bro! Ban motor Ars ada kendala nih. Kasian dia. Bisa nggak lo datang sini buat tolong bawain motornya ke bengkel kalian? Oke, gue share lokasinya ya. Oke, bro. Thanks. Ars mendengar percakapan Hanif dan sepertinya urusan motornya akan selesai dan masalah akan segera selesai. Gimana, Bang? Tanya Ars pada Hanif. Aman, Yaris bentar lagi ke sini buat bawain motor kamu. Alhamdulillah. Emang bengkelnya masih buka? Udah tutup sih, tapi motornya mau dibawa dulu ke bengkel. Paling diurusnya besok, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Rafa kesal karena merasa diabaikan. Sungguh Rafa tak habis pikir kalau mantan kekasihnya sekarang berkawan dengan orang-orang berandal. Rafa menyayangkan hal itu karena mengira kalau Ars akan terseret dalam kehidupan gelap dan keras para berandal jalanan. Ya udah kamu pulangnya aku yang anterin. Ayo masuk ke mobil. Ajak Rafa. Gak usah. Gue aja yang anterin. Huan pasti lebih percaya gue dibanding elu. Ajak Hanif juga. Ini udah malam, jangan bawa Ars buat ngangin. Nanti dia masuk angin. Hah? Laga lu. Mentang-mentang lu bawa kendaraan roda 4. Palingan mobil bokap lo kan? Rafa dan Hanif lanjut saling serang dengan ejekan. Ars makin mumet dibuatnya. Udah dong. Kalian ini kok malah ribut-ribut terus sih? Aku gak akan pulang diantar sama salah satu dari kalian. Aku akan pulang naik angkot. Udah ya, selesai. Jangan ribut-ribut lagi. Lerai Ars. Ars sungguh tak suka dengan keributan. Naik angkot? Naik angkot malam-malam begini? Tanya Rafa. Ya. Makasih buat perhatiannya, Raf.
Sekarang kamu pulang ya, gak usah cemas sama aku. Aku akan pulang dengan selamat sampai ke rumah. Makasih banyak sekali lagi. Tukas Ars. Kenapa sih? Kamu takut banget sama pacar kamu? Takut dilaporin sama orang ini? Enggak, aku nggak takut. Cuma ya daripada kalian ngeributin masalah siapa yang mau antar aku pulang, aku sebaiknya pulang sendiri. Nggak sama kamu, nggak sama Bang Hanif juga. Huh! Rafa kesal dan merasa kalau Ars sudah banyak berubah. Rafa merasa tidak dihargai, dia pun melengos pergi tanpa pamit karena kecewa pada Ars. Ars sebenarnya merasa bersalah pada Rafa, tapi demi menghindari konflik, dia pun memutuskan untuk tidak menanggapi ajakan Rafa. Beneran itu mantan kamu? Tanya Hanif pada Ars selepas Rafa pergi. Pas zaman SMA dulu, udah lama kok. Kelihatan banget kalau dia masih ngarep sama kamu. Ars hanya menanggapi dengan senyum simpul. Ars juga tak mau berdebat soal itu dengan Hanif. Aku pulang ya, maaf ngerepotin dan makasih udah bantu urus masalah motorku. Ucap Ars pada Hanif. Grung-grung. Sekarang giliran Rafa yang memprovokasi Hanif. Bocah! Hanif sempat menggebrak badi mobil Rafa, tapi kemudian Rafa pergi tancap gas karena marah. Ars hanya geleng-geleng kepala. Rafa sungguh kekanak-kanakan, pikir Ars. Udah, tolong jangan apa-apain Rafa ya, Bang. Dia kan temanku juga. Dia nggak rese kok, niat dia baik, cuma mau nolong aku. Pinta Ars pada Hanif. Hanif menatap Ars dan secara kasat mata, Hanif melihat kesedihan mendalam tergambar di wajah Ars. Terus, mata kamu sembab-sembab begitu. Kenapa? Tanya Hanif. Nggak kenapa-napa, cuma ada sedikit problem. Masalah kerjaan? Bukan. Bukan apa-apa kok. Sekali lagi makasih ya. Kalau aku pulang duluan boleh nggak? Takutnya ibuku nunggu dan cemas karena aku pulang telat begini tanpa kabar. Kan kamu bisa kabari ibu kamu lewat telepon. Handphoneku mati, habis baterai. Oh, aku anterin aja ya. Aman kok, nanti aku laporan sama si Juan soal ini. Gak usah, Bang. Makasih banyak. Bang Hanif tolong jagain motorku aja sampai Bang Yaris datang. Hehe. Senyum Ars membuat Hanif berdebar, tapi Hanif sadar kalau senyuman itu sudah ada pemiliknya dan itu adalah sahabatnya. Tapi serius kamu mau naik angkot? Iya, belum terlalu malam kok. Angkot yang jalur ke jalan menuju rumahku masih banyak yang beroperasi sampai malam. Hanif pun tak akan memaksa kalau Ars maunya begitu. Hanif memantau kejalanan dan menunggu angkot lewat. Hanif membantu Ars menyetop angkot yang penumpangnya masih cukup banyak. Bos, titip teman gue ya. Kata Hanif pada sopir angkot yang sepertinya sudah ia kenal. Beres, bro. Jawab si sopir angkot. Ars sudah duduk dengan nyaman di dalam angkot lalu melambaikan tangannya pada Hanif. Hanif menukas dengan senyuman dan berharap Ars bisa cepat sampai ke rumah tanpa gangguan. Hanif sama sekali tak curiga kalau Ars baru saja terluka karena sikap angkuh mamanya Juan. Hanif tak sampai curiga ke arah sana. Hanif pun menunggui motornya Ars sampai akhirnya Yaris datang. Perasaan Juan semakin kacau. Dia mogok bicara pada Adiaksa. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya untuk mengantar Adiaksa ke kantor. Selepas dari kantor, Juan lanjut ke Layaban dan menepi ke sebuah tempat yang tenang tapi cukup ramai didatangi oleh orang-orang lokal di sana. Adalah Danau Ontario atau Ontario Lake, salah satu danau terbesar di Amerika Utara. Danau itu cukup sibuk dengan berbagai aktivitas. Kapal-kapal besar berlabuh di salah satu dermaga dengan latar perkotaan dan gedung-gedung besar. Walau ramai, tapi Juan merasa kesepian di sana. Dia kecewa karena orang yang menghancurkan harapan masa depannya bukanlah orang lain, melainkan orang tuanya sendiri. Kita putus. Dan dua kata dari mulut Ars itu juga terus terngiang mengganggu di kepalanya. Sayangnya, saat ini mereka terhalang jarak ribuan mil. Juan pun tak lantas bisa meminta penjelasan pada Ars. Ditambah lagi,
Ars mematikan ponselnya sehingga tertutup sudah akses untuk Juan menghubungi Ars. Juan merenung sembari menatap hamparan danau berwarna biru itu. Kenapa rasanya sesulit ini meraih restu orang tuanya? Apa status Ars sebagai anak mantan koruptor tak bisa ditoleri? Apakah Ars harus menanggung itu? Sungguh Juan tak mengerti. Kalau sudah begini, Juan merasa perlu bicara dari hati dengan Zahran. Zahran juga memiliki kehidupan yang cukup struggle sebelum dia mencapai kebahagiaannya saat ini. Juan yakin kalau Zahran akan memberikan nasihat dan semangat untuk dirinya. Tapi sayangnya, Juan memang sedang berada di belahan dunia yang sangat jauh dari tempat kawannya itu berada. Juan merindukan rumah, bukan rumah orang tuanya, tapi rumah keduanya yaitu markas The Wolves dan teman-temannya. Tapi rindu terbesar Juan saat ini masih dikuasai oleh Ars. Rindu itu terasa semakin mengekang begitu dia sadar akan kenyataan kalau Ars sudah mulai menyerah dengan sikap Liliana. Juan benar-benar galau berat. Ars pulang dengan selamat. Nana tetap standby di teras rumah sejak tadi dan betapa leganya ia begitu Ars muncul. "Aci!" sambut Nana dengan girang. Tapi kemudian Nana heran sekaligus kaget karena Ars pulang jalan kaki, tanpa motor kesayangannya. "Loh, motor kamu? Kamu kenapa, Ci? Kamu baik-baik aja kan? Apa kamu habis dibegal?" "Enggak, Bu, motorku di bengkel." Ars bersikap agak dingin. Tapi Nana tidak curiga apa-apa. "Oh, kirain. Ibu tuh khawatir banget. Takut kamu kenapa-napa. Ditambah lagi, perasaan ibu nggak enak banget dari tadi. Kayak ada sesuatu yang buruk yang menimpa kamu. Belum lagi, nomor kamu nggak bisa dihubungi." Nana mengungkapkan rasa cemasnya. Ars menatap Nana dengan tatapan yang dalam. Ars sebenarnya kecewa karena Nana tak bicara apa-apa soal kedatangan Liliana ke rumah mereka waktu itu. "Kaan, wajah kamu merah begini, kayak habis nangis. Ada apa, Ci?" Nana tambah cemas. "Kita bicara di dalam aja." Ars masuk ke dalam rumah lebih dulu. Nana menyusul karena penasaran dan ingin cepat-cepat mengetahui apa yang membuat putrinya berduka seperti itu. Mereka duduk bersama di kursi yang ada di ruang utama rumah sempit itu. "Ci, kok ibu nggak bilang kalau Bu Lili sempat datang ke sini?" Ars langsung ke inti pembicaraan. Nana pun kaget dan tak bisa mengelak. Nana memang tak pernah mengatakan kedatangan Liliana pada Ars. Nana memiliki banyak pertimbangan, terutama perasaan anaknya. "Sebenarnya aku bohong sama ibu soal sikap mamanya Bang Wan waktu acara buka bersama itu. Sebenarnya dia nggak welcome sama aku, tapi aku nggak bilang itu ke ibu biar ibu nggak cemas sama perasaan aku. Orangnya malah datang ke sini langsung, dan belak-belakan bilang ke ibu kalau dia nggak merestui hubungan aku sama Bang Juan, iya kan?" Ars pun jujur. Hati Nana tersayat lagi. Dia bisa merasakan betapa sakitnya perasaan Ars saat ini. "Aku pura-pura bilang keluarga Bang Juan nerima aku, biar ibu nggak cemas sama aku. Walaupun aku tahu pada akhirnya akan begini." Ars menangis lagi. Dia tak kuasa menahan-nahan perasaan sedihnya. Nana diam tanpa kata. Dia juga hanya bisa menangis dalam situasi yang sangat tidak mengenakan itu. "Apa aja yang Bu Liliana bahas? Apa dia minta ibu buat melarang aku deket-deket sama Bang Juan?" Tanya Ars sembari mengusap-usap pipinya yang harus kebanjiran lagi. Nana tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan. "Kenapa ibu nggak bilang? Ibu nggak mau kamu terluka, Ci." Gumam Nana dengan lirih. "Tapi udah takdirku buat menerima semua penghinaan ini, Bu. Kalau saja ibu bilang, aku udah tahu diri sejak awal. Harusnya sih aku sadar kalau anak mantan koruptor kayak aku nggak layak dipertimbangkan sama siapapun. Harusnya aku sadar diri sejak awal. Harusnya aku sadar kalau aku ini anak mantan koruptor." Ars emosi dan dia menyalahkan Nana dan juga keadaan. Akumulasi tekanan yang ia dapat dari segala sisi membuat dia tak bisa menahan diri lagi untuk merutuki hidupnya.
Padahal selama ini Ars selalu menerima takdir itu, takdir sebagai anak mantan koruptor yang jatuh miskin. Maafkan ibu, maafkan kami. Gumam Nana semakin lirih dan dia hanya bisa menangis. Tak bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Ars hanya memuaskan dirinya dengan menangis sejadi-jadinya. Nana juga menangis perih sampai tak tahu harus bicara apa-apa lagi. Ibu dan anak menangis bersama-sama meratapi nestapa yang mereka hadapi saat ini. Ars berhasil menahan tangis di hadapan orang lain, tapi saat ada di bawah atap rumahnya sendiri, dia menangis tak karuan karena hatinya memang telah hancur berkeping-keping. Arighi yang tidak benar-benar tidur mengintip di balik pintu kamar dan menangis bersama di tempatnya berada sekarang. Arighi kecil ikut terluka menyaksikan dua wanita yang sangat menyayanginya menangis bersama-sama seperti itu. Tak menunggu besok, Yaris dan Hanif langsung menangani motornya Ars. Hanif ingin bercerita soal Ars yang terlihat sedih pada Yaris, tapi Hanif ingat kalau Ars memintanya untuk tidak cerita apa-apa pada siapapun. Kasian banget si Ars, untung ketemu sama lo, Nif. Seru Yaris sembari mengurus ban motor Ars. Iya, kasian banget sampai harus dorong-dorong motornya di bengkel sendirian. Wah, kalau si Wan sampai tahu si Auto dibeliin motor baru. Gue telepon si Wan dulu ya, mumpung di sana udah siang kayaknya. Pasti lagi melek tuh anak. Oke, bro. Hanif menelpon Huan, dan Hanif akan mengatakan kondisi Ars pada Huan. Saran dari sahabat. Huan masih di Ontario Lake saat menerima telepon dari Hanif. Selisih waktu yang mencapai 11 jam kurang lebih antara Jakarta dan sebagian besar wilayah Kanada membuat mereka berada di waktu yang berbeda. Sahur, sahur! Ucap Hanif begitu panggilannya tersambung. Dia langsung membagi canda seperti biasa. Huan sedikit terhibur walau tidak benar-benar mampu menyingkirkan rasa galaunya. Di sini udah terang, bro! Telat lu! Sahut Huan. Haha, lagi apa, bro? Lagi santai aja, nyari ketenangan di dekat dermaga. Wah, asik banget kayaknya berburu sinar matahari di langit Kanada. Lebih asik di sana. Di sini gue tersiksa. Hah? Tersiksa kenapa, bro? Tersiksa rindu. Elah, jadi melogin ya? Huan hanya tersenyum. Berkelakar dengan Hanif lumayan mengurai sedikit ketegangan di hatinya. Ya, walaupun candaan mereka sangat klise dan garing. Tumben lo nelpon? Tanya Huan tidak terlalu antusias sampai Hanif mengatakan tujuan utama dia menelpon Huan. Gue mau kasih tahu soal Ars. Huan langsung tergugah. Memang itulah yang Huan butuhkan saat ini, kabar dari Ars lah yang sangat Huan inginkan saat ini. Lo ketemu sama dia? Iya. Kasian banget, bro. Kenapa? Gue lihat dia lagi dorong motornya. Malam-malam, mukanya merah-merah, matanya sembab-sembab. Sempet ada yang gangguin, tapi udah gue amankan dia biar nggak ada yang berhasil modusin cewek lo. Hati Huan semakin tergerak. Mukanya merah-merah, matanya sembab-sembab. Gambaran itu cukup menegaskan kalau Ars juga sama galaunya dengan dirinya. Huan mengerti kalau kata putus dari Ars adalah kata-kata yang sebenarnya tak ingin Ars katakan. Sudah pasti kalau pelaku utama yang membuat Ars seperti itu adalah mamanya sendiri. Ini motornya lagi diurus sama Boy Yaris, Arsnya pulang naik angkot karena Keko nggak mau gue anterin. Gili, bro! Kayaknya Ars setia banget sama lu ya. Lanjut Hanif lalu menggoda Huan. Huan tahu kalau Ars juga merasakan cinta yang mendalam seperti dirinya. Tapi sayangnya karena satu dan lain hal, harapan untuk bisa bersama-sama membangun kisah yang indah itu terasa begitu jauh. Lo udah pastiin dia udah sampai di rumahnya? Huan jadi cemas. Udah gue titipin ke sopir angkot yang gue kenal, pasti aman sampai rumah. Terus, lo kasih paham orang yang gangguin dia? Maunya sih gitu. Tapi Arsnya nyegah gue buat ngasih paham sama tuh cowok ingusan. Katanya itu teman SMA-nya. Jawab Hanif dan Huan langsung mengira kalau itu adalah mantannya Ars yang pernah bertemu dengannya di cafe. Rafa. Huan tambah resah.
Huan tahu kalau selama dirinya jauh, pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mendekati kekasihnya. Lo nggak coba telepon dia? Coba aja tanyain, kelihatannya sih lagi nggak baik-baik aja. Jelas banget kalau dia baru aja selesai nangis. Mungkin dia ada masalah sama rekan kerjanya. Usul Hanif. Nomornya nggak aktif. Oh iya sih, tadi dia juga bilang gitu. Tapi pas nyampe rumah pasti dia cari HP-nya dong. Mungkin sekarang udah aktif? Ya, gue akan coba hubungi dia lagi. Kecuali kalau dia lupa cari HP-nya terus ketiduran. Di sini udah hampir tengah malam, bro. Ya udah sementara laporan gue segitu aja. Ntar kalau ada apa-apa gue kabar-kabari lagi. Lo cuma tinggal beberapa hari kan di sana? Ya, kurang dari seminggu lagi. Oke, deh. Hanif dan Huan sudah mengakhiri obrolan dan Huan langsung mencoba menelpon ke nomor Ars dan masih sama. Nomor Ars tidak dapat dihubungi. Mungkin Ars memang lupa tidak mengisi data ponselnya, atau bisa jadi juga sengaja untuk menghindari Huan. Huan sangat gusar dan jiwanya serasa sudah melayang ke tempat kekasihnya berada, tapi sayangnya raganya masih di belahan dunia yang lain. Rasa rindu dan yang lainnya bercampur bergumul di dalam hatinya. Semangat hidup yang menyala saat ia merasakan kasmaran yang indah dengan Arsh, sekarang sedang redup karena masalah baru yang sayangnya tak bisa langsung ia selesaikan karena terhalang oleh jarak. Life must go on. Walau hatinya sedang tidak baik-baik saja, tapi Ars tak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk mangkir kerja. Dia tak tahu apakah motornya sudah selesai diurus atau belum. Ars tak memiliki nomor Hanif atau anggota The Wolves yang lain. Lagi pula, sejak semalam Ars tidak lagi menyalakan ponselnya. Hari ini Ars kerja siang, Ars sudah berseragam dan sedang memakai sepatu di teras rumah. Wajahnya malah semakin sembab karena semalaman dia tak bisa berhenti menangis. Ci, ini bekal buat buka nanti. Kata Nana lalu menyimpan kotak makan Ars di dekat Ars. Aku nggak puasa, barusan aku dapat. Ars menjawab tanpa menoleh, dengan sikap yang masih dingin. Walah ya udah kamu makan dulu aja di sini kalau gitu. Enggak, aku berangkat sekarang. Ars sudah selesai memakai sepatu dan bangkit dari duduknya, bersiap untuk pergi. Naik angkot ya? Tanya Nana, Ars hanya mengangguk pelan. Hati-hati ya? Kata Nana. Ars juga tidak bersuara dan hanya menukas dengan anggukan pelan yang sama. Nana mengerti kalau Ars pasti sedang melewati salah satu fase yang berat lagi di dalam hidupnya. Nana tahu kalau anaknya itu pasti rapuh. Tapi Ars adalah karang yang sudah terbiasa diterpa oleh badai kehidupan. Saat pertama kali mereka menyandang status sebagai orang miskin baru, Ars bisa melewatinya dengan lapang dada. Bahkan Nana juga merasa dikuatkan oleh sikap Ars saat menghadapi kasus sang ayah. Ars tahan diejek, dibully dan dikucilkan oleh teman-temannya. Ars seolah tidak mengalami culture shock dari kehidupan serba lebih ke kehidupan yang serba kekurangan. Bahkan, Ars tak gengsi langsung mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup. Dan sekarang Nana yakin, kalau hanya masalah seperti ini, pasti Ars juga akan mampu melewatinya dengan baik. Ars terus berjalan menuju ke ujung jalan menuju jalan raya untuk menyetop angkot yang akan mengantarnya ke tempat kerja. Tapi belum sempat sampai, Hanif dan Yaris muncul. Yaris membawa motor milik Ars. Kebetulan ketemu di sini. Kata Hanif lalu berhenti tepat di depan Ars. Wah, sampai dianterin begini, jadi malu. Tukas Ars. Kamu mau berangkat sekarang? Tanya Hanif. Iya, rencananya mau naik angkot. Nih, udah selesai, udah aman. Sekalian saya ganti olinya juga, kanvas remnya juga. Wah, ketahuan ya kalau motorku udah lama nggak diservis. Hehe. Ars tambah malu, lalu dia mengambil uang dari tasnya. Uang yang harusnya jadi bekal untuk sampai gajian bulan ini. Motor kamu kayaknya udah nggak enak banget dipakainya, makanya sekalian aja diservis. Terus aku harus bayar berapa? Segini cukup nggak? Kurangnya besok aku bayar ya. Kata Ars lalu menyodorkan 2 lembar uang 100 ribuan pada Yaris.
Aman kok, nggak usah bayar. Loh, simpen aja uang kamu. Khusus calon istrinya anggota The Wolves, servis apapun gratis tis-tis. Goda Yaris. Ars shouting sekaligus merasa getir karena kenyataannya status sebagai calon istri Huan itu hanya angan belaka. Terlalu muluk untuk menjadi nyata. Aku bayar aja deh, kalau kurang nanti aku bayar sisanya. Gak usah. Serius gak usah. Nih motornya. Yaris turun dari motor Ars lalu menyerahkannya pada Ars. Duh, aku jadi gak enak. Mana ngerepotin malam-malam pula. It's okay. Dia ini kalong. Kehidupannya di malam hari kok. Haha. Sahut Hanif. Ketawa lu. Ars senang karena masih dikelilingi oleh orang-orang baik yang peduli pada dirinya. Asri sudah standby di atas motornya lalu memakai helmnya. Bentar dulu. Aku diminta buat nelpon si Huan dari nomorku terus kamu bicara sama dia. Katanya kok nomor kamu nggak aktif dari semalam? Hanif menahan kepergian Ars. Rupanya dia mendapat tugas lain dari Huan untuk menelpon begitu bertemu Ars agar Huan bisa bicara dengan Ars. Kelupaan. Konektor chargernya nggak berfungsi, jadi nggak bisa ngisi data. Ars beralasan. Ya ampun, coba lihat yang tipe apa. Biar nanti aku belikan charger yang baru. Gak usah. Aku mau beli sekarang sekalian berangkat kerja. Aku berangkat sekarang ya. Makasih banyak lo buat servis gratisnya. Bentar dulu, Ars. Aku mau nelpon dulu si Huan nih. Tapi Hanif tetap menahan kepergian Ars. Yang lagi bucin-bucinnya emang gak bisa ditinggal los kantek sehari aja. Canda Yaris. Bentar nih, nomornya aktif. Pasti dia standby. Tapi di sana masih jam 2 pagi loh. Kasian Bang Juannya. Pasti lagi istirahat. Ars berusaha menghindar, tapi sepertinya teleponnya sudah tersambung. Kalau begini, Ars pun tak bisa mengelak lagi. Bro, gue lagi sama Ars nih. Hanif mengabarkan. Kasihkan ke Ars. Oke. Hanif menyerahkan ponselnya pada Ars. Ars tak langsung mengambilnya. Ars masih ragu dan tak siap untuk menjelaskan soal keputusan yang semalam. Nih. Hanif terus menyodorkan ponselnya. Ars pun menerimanya dan dengan sangat ragu-ragu menempelkan ponsel Hanif ke telinganya. Seolah hembus nafas Huan bisa ia rasakan, dan hati Ars berdebar hebat dibuatnya. Semakin hubungan mereka tak direstui, sebenarnya semakin besar rasa cinta Ars untuk Huan. Tapi sayangnya itu sudah tak berarti apa-apa lagi. Halo? Ars mulai bersuara. Huan bisa mendengar juga. Huan pun merasakan kehadiran Ars lewat suara di gawainya itu. Kamu lagi menghindar ya? Sindir Huan. Ars melirik ke arah Hanif dan Yaris yang pura-pura tidak menyimak, padahal keduanya penasaran ingin tahu apa bahasan Ars dan Huan. Maaf. Ucap Ars pelan. Tarik lagi kata-kata kamu yang semalam. Pinta Huan. Walau Ars tidak bertatap muka dengan Huan, tapi dia merasakan Huan sedang menatap tajam ke arahnya. Kita bicarain lagi nanti, aku mau berangkat kerja, takut telat. Kalau perlu kamu nggak perlu usah lagi. Tunggu aku pulang, Ars. Kita akan menyusun rencana buat melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Kamu nggak perlu kerja lagi. Kamu, ibu kamu dan adik kamu akan jadi tanggung jawabku. Tolong jangan sembarangan memutuskan satu keputusan secara sepihak. Itu nggak adil. Ars tahu kalau Huan pasti akan pantang menyerah. Tapi kalau harus jujur, Ars tak yakin untuk terus berjuang. Ars yakin melawan restu orang tua Huan adalah ide yang sangat buruk. Kita bahas lagi nanti, aku mau kerja dulu. Ars, maaf. Ars tak ingin berlama-lama, dia malah menutup obrolan itu. Menyerahkan lagi ponselnya pada Hanif dan bersiap untuk berangkat kerja. Kok nggak lama banget? Tanya Yaris dan Hanif hampir berbarengan. Udah kok, aku berangkat dulu ya, soalnya udah ditungguin sama rekan kerjaku buat overshift.
Ars memutar arah motornya menuju ke jalan raya. Tapi ini si Wan nelpon lagi, kata Hanif. Bilang aja aku udah berangkat. Sekali lagi makasih ya, bye. Ars bergerak lebih cepat dan pergi begitu saja. Bahkan mengebut, meninggalkan Hanif dan Yaris yang kebingungan. Lah, malah pergi. Ini si Wan nelpon lagi, kata Hanif. Angkat aja, bilangin kalau Arsnya udah cabut. Hanif mengangkat telepon dari Huan dan Huan masih memanggil nama Ars. Ars! Ini gue, bro. Ars langsung cabut, katanya udah ditungguin banget sama rekan kerjanya. Sahut Hanif. Damn shit. Huan merutuk. Pasti dia marah dan kecewa. Bukan hanya jarak fisik saja yang jauh, tapi Huan merasa kalau Ars juga seperti sengaja menjaga jarak pada hati mereka. Sabar, bro. Namanya juga budak korporat, harus patuh sama aturan bos. Lo hargai aja profesinya Ars, nanti pasti dia bisa dihubungi lagi. Tadi Dwi bilang konektor chargernya rusak, jadi nggak bisa ngisi dah. Gitu katanya. Huan tidak menanggapi Hanif dan langsung menutup panggilannya. Pasti Huan kesal dan tak ingin mendengar ocehan siapapun kecuali penjelasan Ars. Tapi sialnya Ars malah menghindar. Lah malah diputus, kata Hanif. Mungkin lagi ada problem kali ya? Kayaknya sih ya. Biasalah, kalau hubungan lagi mekar-mekarnya emang suka ada aja gangguan. Kata Huan lalu menyerahkan satu helmnya pada Yaris. Cih, kayak yang pernah pacaran aja lu, bro. Goda Yaris. Setahu gue, lo jomblo terus. Gak ketahuan kapan punya cewek. Sambungnya. Sembarangan. Gini-gini, gue most wanted di SMA dulu. Cewek-cewek populer gue babat habis semuanya. Hah? Gak yakin gue. Bacot lu. Ayo cabut, gue mau nganterin sama ke swalayan buat beli bahan-bahan kue. Kata Hanif lalu mengajak Yaris untuk segera naik ke atas motornya. Jaki, berbakti amat lu sama amak lu. Haruslah. Mereka berdua beranjak dari sana. Tugas mereka untuk mengantarkan motor dan menghubungkan Ars dengan Huan sudah selesai. Kayaknya seharian kemarin gak ada interaksi di antara mereka. Tapi anak kita jadi kelihatan muram banget, gak bicara apa-apa. Adiaksa mengabarkan kondisi Huan saat ini pada Liliana via sambungan telepon. Baguslah, berarti anak itu nurut buat gak menghubungi Huan dulu, walaupun aku gak tahu sampai kapan. Sahut Liliana merasa lega. Jadi, kamu udah bicara sama Ars? Kok kamu gak cerita? Apa saja yang kamu bicarakan dan gimana responnya? Ya aku ulang aja perkataan yang aku katakan pada ibunya. Aku memohon agar dia sadar diri, tahu tempat di mana seharusnya dia berpijak. Aku nawarin beberapa keuntungan buat dia kalau dia mau mundur tanpa perlawanan. Kemarin sih dia nolak. Tapi aku yakin, pasti dia lagi berpikir ulang. Pasti dia akan lebih memilih fasilitas yang aku tawarkan daripada kekeh mempertahankan hubungannya sama Huan. Beberapa saat Adiaksa terdiam dan termenung. Selama ini dia selalu sejalan dengan istrinya, tapi sesuatu tiba-tiba timbul di dalam hatinya, seperti ada sebuah rasa bersalah terhadap Huan dan Ars. Adiaksa mencoba menolak itu, tapi perasaan itu terus terasa mengusik ketenangannya. Mas? Kok kamu gak nanggepin? Kamu setuju kan sama langkahku ini? Aku gak peduli walau harus keluar uang ratusan juta, agar masa depan Huan tetap terjaga. Ujar Liliana keheranan karena suaminya tidak reaktif atas penuturannya. Tapi, Li, kok aku ngerasa kalau Huan gak akan berhenti sampai di sini saja? Ya kita mungkin bisa mempengaruhi Ars dengan mudah, tapi tidak dengan Huan. Kamu sudah cukup mengenal wataknya kan? Cemaskan Adiaksa. Aku sih yakin, begitu Huan tahu kalau Ars lebih milih fasilitas dari kita daripada mempertahankan hubungan, Huan otomatis akan merasa kecewa pada Ars. Adiaksa tetap tidak begitu yakin. Dia merasa akan ada lagi pemberontakan-pemberontakan lainnya seperti yang sudah-sudah. Entah, well sih,
Semoga keyakinan kamu bersambut baik. Semoga aja, harapan kita terwujud tanpa banyak drama pertentangan lagi. Aman kok, kamu tenang aja sayang. Urusan Ars dan Huan, serahkan aja sama aku. Biar aku yang handle. Liliana benar-benar tampak yakin. Tapi kamu harus terima segala kemungkinan juga, sayang. Sebesar apapun kita menentang, tapi kalau mereka sudah digariskan untuk berjodoh, ya kita bisa apa? Ingatkan Adiaksa. Loh, kok kamu malah jadi pesimis begini? Liliana kecewa dengan sikap Adiaksa yang seolah tak yakin untuk memisahkan Ars dan Huan. Ya kita ini kan cuma makhluk, cuma bisa berencana. Yang paling kuat itu ya garis takdir. Udah deh, Mas. Bukankah takdir itu bisa diubah? Pokoknya Wan itu ditakdirkan buat Ana. Bukan buat yang lainnya. Boleh dong aku meminta pada Tuhan untuk mendapatkan menantu yang ideal, yang seperti aku inginkan? Ana lah orangnya. Dia memenuhi semua harapanku. Oleh sebab itu, aku akan memperjuangkannya, aku akan memperjuangkan Ana untuk Huan. Adiaksa tak berani menyahut lagi. Kalau istrinya sudah seyakin itu, maka ia tak bisa diganggu-gugat. Apakah Huan mendengarkan percakapan di antara kedua orang tuanya? Tidak. Huan menutup telinga dan sedang berusaha terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Mendapat saran dari Zahran, saat ini Huan sedang membaca tata cara dan bacaan sholat istikharah. Huan menceritakan masalahnya pada Zahran dan Zahran berempati. Zahran menyarankan Huan untuk melaksanakan sholat istikharah agar dibukakan jalan. Apakah Huan harus menuruti kemauan orang tuanya? Atau harus berjuang terus demi kehidupan yang diinginkannya? Huan masih mencoba menghafal doa itu. Dia sudah menghafal sejak semalam sampai dini hari ini. Dia bersungguh-sungguh dan akan mengikuti saran sahabatnya itu. Setiap gue dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, dalam urusan bisnis, gue selalu melaksanakan sholat istikharah. Itu saran dari Sanum. Dan sejauh ini, gue selalu merasa dibukakan jalan pada pilihan yang tepat. Lo coba aja. Apakah lo mau menuruti kemauan orang tua atau tetap memperjuangkan apa yang lo harapkan? Yakinlah. Jawabannya akan terbuka lewat keyakinan hati lo. Setelah lo selesai melaksanakan sholat itu, hati lo akan menjawabnya. Kalau masih gamang, lo sholat lagi di malam berikutnya, terus, sampai hati lo benar-benar mantap. Itulah yang Zahran katakan saat ditelepon tadi. Dan tentu saja, Huan percaya dengan saran dari sang sahabat. Huan begitu berusaha menghafal doanya, dan setelah yakin hafal, dia pun segera mengambil air wudhu dan menggelar sajadah di lantai kamarnya. Menjelang sahur, dia sedang berusaha berdialog dengan Sang Maha Pencipta, mencari ketenangan hati agar kelak ia bisa memilih jalan yang benar. The answer is... Tadi Bang Zah ngobrol sama siapa? Kok kayaknya serius banget? Tanya Sanum jadi penasaran. Saat Zahran berbincang dengan Huan tadi, diam-diam dia memperhatikan. Mereka duduk-duduk santai di balkon sambil menunggu waktu berbuka. Sementara Arkana sedang asyik menggambar bersama dengan krayon yang berserakan di meja. Huan, dia lagi galau. Jawaban Zahran semakin membuat Sanum penasaran. Lagi galau? Galau kenapa? Dia kan udah mau serius sama Ars, udah yakin kalau Ars itu akan jadi masa depan dia. Tapi orang tuanya nggak setuju. Jawab Zahran. Sanum tergugah dengan hal itu. Sanum merasa deja vu karena dulu, awal-awal bersama Zahran, dia juga belum begitu direstui oleh Papa Ilham. Yang nggak setuju itu orang tuanya siapa? Orang tuanya Ars? Bukan. Tapi orang tuanya Huan. Loh, kenapa? Ars itu anak baik loh. Menurutku nggak ada yang salah sama Ars. Malahan, sejak dekat sama Ars, Bang Huan tuh kesannya kayak jadi lebih dewasa. Kamu ngerasa nggak Bang? Ya, itu benar. Ramadan tahun ini, dia juga puasa full, nggak setengah-setengah, padahal sebelumnya, Huan nggak pernah tahan puasa seharian full. Nah kan? Aku sih yakin, kalau perubahan baik itu salah satunya motivasi dari Ars. Tapi kok kenapa orang tuanya Bang Huan nggak setuju? Zahran tak langsung menjawab. Jujur saja, mendengar curhatan Huan tadi, hati Zahran ikut prihatin.
Zahran yakin kalau istrinya juga akan ikut sedih mendengar kenyataan hubungan Huan dan Ars yang sangat bertentangan dengan keinginan orang tua Huan. Bang, ada masalah, kah? Cukup rumit sih. Mungkin hampir sama kayak perjalanan kisah kita dulu. Tapi bedanya, kamu lebih mudah diterima sama mama dan papa. Sementara Ars, abang pun gak yakin dia bisa benar-benar diterima di keluarganya Huan. Shanum semakin dan semakin penasaran. Sebenarnya ada apa gerangan? Apa salahnya Ars? Apa karena dia cuma kerja sebagai kasir minimarket? Apa itu masalah terbesarnya? Mungkin itu bukan masalah utamanya. Terus, abang juga kaget, barusan Huan cerita semuanya. Jadi, Ars itu dulunya anak orang berada, ayahnya seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, tapi semuanya berubah pas ayahnya itu terjerat kasus mega korupsi. Sekarang Shanum tahu. Shanum pun semakin tertarik dengan kisah itu. Abang juga nggak nyangka sih. Tapi salut juga, anak mantan pejabat yang dulunya hidup senang, tapi masih mau kerja buat melanjutkan hidup. Ditambah lagi, ayahnya udah meninggal. Ars tinggal sama ibu dan adiknya yang masih SD, dia jadi tulang punggung keluarga. Tapi dia hebat, bisa lewat dari masa-masa transisi yang berat, dari orang kaya dan dihempas langsung jadi orang yang serba kekurangan. Tapi orang tua Huan cuma mandang Ars dari masa lalunya sebagai anak mantan pejabat yang korup. Kayaknya nggak melihat dari sisi baiknya. Penuturan Zahran mengundang rasa prihatin di hati Shanum. Matanya berembun membayangkan betapa getirnya hidup Ars. Jadi, Ars anak yatim? Anak mantan pejabat yang tersandung kasus korupsi? Tanya Shanum. Ya, semua aset keluarganya disita. Dia dan ibunya benar-benar mulai lagi dari nol. Shanum tak kuasa membayangkan. Pasti berat menjadi Ars. Dan hubungan yang ditentang orang tua adalah salah satu ketakutan terbesar untuk setiap insan yang sedang jatuh cinta. Tadi Wan curhat panjang lebar, abang ngerti banget posisi dia, abang juga ngerti posisi Ars. Apalagi, mamanya Wan mulai intervensi ke ibunya Ars. Minta ibunya Ars buat nasehatin Ars biar jauhin Huan. Wajah Shanum semakin sendu, dan embun di matanya hampir saja menetes. Huan tetap yakin sama Ars. Jadi masalahnya sekarang adalah antara keyakinan dia sama restu orang tua. Jadi abang kasih saran aja buat minta jawaban lewat sholat istikharah, seperti yang selalu kamu sarankan ke abang. Ucap Zahran melanjutkan. Di antara kesedihannya, Shanum menyempatkan diri untuk tersenyum karena bangga. Shanum bangga karena suaminya menyebarkan ajakan kebaikan untuk temannya. Itu saran yang sangat tepat, Bang. Posisi Bang Huan memang ada di sisi kanan kiri jurang sih. Restu orang tua itu penting. Tapi, anak lelaki kan berhak memilih, apalagi, Ars itu pantas buat dipilih. Semoga aja, Bang Huan segera dapat jawabannya, biar dia segera nyusul, berkeluarga kayak Bang Zah sama Bang Jelly. Amin, kita bantu doa aja, semoga dia dapat jawaban terbaik. Iya. Gimana kalau doa kita malam ini, kita khususkan buat Bang Huan? Usul Shanum. Setuju. Solidaritas Zahran terhadap anggota The Wolves bukan hanya yang terlihat oleh mata saja. Bahkan dia dan istrinya sudah meniatkan untuk mengkhususkan doa malam ini untuk Huan yang sedang dilanda dilema besar di dalam hidupnya. Mah, Pah, bagus nggak gambarku ini? Kata Arkana lalu menunjukkan hasil gambarnya pada Shanum dan Zahran dengan bangga. Wah, ini apa, Nak? Kok kayak toples kue? Tanya Shanum lalu mengamati hasil gambar Arkana. Ya, ini toples kue nastar kesukaan aku. Jawabnya dengan polos. Ya ampun! Bisa-bisanya kamu bikin gambar toples kue nastar, tapi bagus, hasilnya bagus jadi pengen makan deh. Puji Shanum. Coba Papa lihat. Kata Zahran lalu menarik ujung kertas gambar itu dan ikut tersenyum dengan hasil kreativitas putranya. Lanjut, sekarang bikin juga toples kue kastango. Goda Zahran. Oke, akan aku buatkan untuk Papa.
Menghabiskan waktu sore sambil berdiskusi tentang Huan dan Ars lalu menemani Arkana menggambar adalah yang mereka lewati sore ini. Setelah obrolan itu, Shanum jadi ikut kepikiran. Shanum yakin kalau Ars juga sedang patah hati saat ini. Shanum bisa merasakan kegetiran hatinya. Kamu gambarnya sama papa dulu ya? Mama mau nyiapin takjil buat buka. Pamit Shanum. Iya, Mah. Arkana menjawab tapi tetap fokus pada kegiatan menggambarnya. Aku ke bawah dulu ya, Bang. Iya, sayang. Tinggallah Zahran dan jagoan kecilnya saja di balkon itu. Beberapa hari kemudian, Ars tetap tidak menyalakan handphonenya. Dia sedang tak ingin berdebat. Ars yakin kalau Huan akan terus menuntut penjelasan atas keputusannya sementara Ars hanya ingin cari aman saja. Ars tak ingin berurusan dengan Liliana. Selain akan membuat Liliana semakin hilang respek, Ars juga tak ingin kalau mendiang ayahnya terus diseret dan disalahkan. Ars duduk di tepi ranjangnya sambil mengamati cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Rasanya berat sekali untuk melepaskannya, tapi juga berat untuk tetap memakainya dan mempertahankan harapan yang agak mustahil untuk terwujud. Tapi akhirnya Ars melepaskan itu. Kabarnya, besok Huan akan pulang, dan Ars akan menyelesaikan urusannya dengan Huan sambil menyerahkan cincin itu. Kemudian Ars menyimpan cincin itu di laci. Dipaksakan pun, bukan aku yang berhak memakai cincin itu. Semakin aku melawan arus, semakin mudah mereka merendahkan martabat keluargaku. Maafkan aku, Bang Huan. Saat besok kita bertemu, adalah saat kita harus merelakan semuanya. Aku nggak akan pernah menyalahkan kamu, aku nggak akan pernah benci sama kamu. Kamu adalah salah satu yang terindah yang pernah singgah di dalam kehidupanku. Walaupun singkat, tapi kamu sangat berkesan, aku akan butuh waktu lama buat melupakan kamu. Tapi walaupun begitu, aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Ars menutup lacinya lalu mengembuskan nafas dengan berat. Hatinya masih terasa sesak tapi dia harus merelakan semuanya. Ars membaringkan tubuhnya yang lelah dan berharap kalau urusannya dengan keluarga Huan tak akan dibesar-besarkan lagi. Dia mundur teratur dan tak akan ada drama setelahnya. Ya, besok adalah hari kepulangan Huan dari Kanada. Sejak mendapat saran dari Zahran, tak satu malam pun Huan melewatkan sholat istikharah dan benar kata Zahran, jawaban itu datang langsung ke dalam hatinya. Huan sudah merasa yakin. Huan sudah mendapatkan jawaban di dalam hatinya. Entah itu maju terus memperjuangkan Ars atau menunjukkan baktinya pada kedua orang tuanya. Jawabannya akan ia ungkapkan besok saat ia pulang ke Jakarta esok hari. Selama di Kanada, Adiaksa dan Huan tidak berinteraksi sama sekali. Mereka hanya bertemu di meja makan saat makan sahur dan berbuka. Huan sangat pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Saat Huan pergi keluar rumah untuk mencari udara segar, Adiaksa diam-diam masuk ke dalam kamar Huan karena takut kalau Huan asyik mengurung di dalam kamar untuk menyalurkan kekesalannya pada obat terlarang atau zat adiktif yang sebelumnya selalu Huan konsumsi. Tapi saat Adiaksa masuk, Adiaksa tak menemukan hal mencurigakan, justru Adiaksa menemukan sebuah sajadah dan sarung terlipat rapi di atas tempat tidur. Sepertinya kedua benda itu rutin Huan pakai karena sebelumnya di kamar itu kosong tak ada sarung ataupun sajadah itu. Adiaksa termenung, apakah anaknya memang sudah semakin sadar dan mulai melaksanakan ibadahnya dengan baik? Adiaksa sungguh tak menyangka itu. Yang Adiaksa tahu, selama ini Huan adalah anak berandal yang sangat careless dengan urusan akhiratnya. Tapi sepertinya semuanya banyak yang berubah sekarang. Udah rajin sholat juga rupanya kamu, Nak. Gumam Adiaksa dengan bangga. Hatinya begitu berbunga-bunga mengetahui hal itu. Tanpa Adiaksa tahu, selain sholat wajib yang 5 waktu, Huan juga rutin melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Petunjuk untuk menentukan langkah ke masa depan. Persiapkan diri kamu. Hampir seminggu Ars seperti buronan, menghindari panggilan telepon dari Huan. Tapi dengan hal itu, dia merasa aman karena Liliana tidak lagi berupaya untuk menegur dirinya dan ibunya. Jelas sudah, memang seperti inilah yang Liliana inginkan.
Tapi, malam ini, tiba-tiba Liliana datang lagi ke rumah. Kebetulan Ars sedang ada di rumah. Arighi diminta untuk masuk ke dalam kamar, sementara Ars, Nana dan Liliana duduk bersama. Ada segelas teh dan 2 toples kue disuguhkan, walaupun Liliana tak akan sudi menyentuhnya. Huan sama papanya dijadwalkan akan tiba besok sore, apa kamu udah tahu itu? Liliana memulai obrolan yang sangat kaku dan tegang itu. Nana melirik ke arah Ars tak menjawab. Selama seminggu ini, Ars mematikan ponselnya. Sudah nggak dapat kabar apa-apa lagi dari Nak Huan, sudah nggak ada komunikasi lagi kok sama Nak Huan. Nana menjawab untuk meyakinkan Liliana. Tapi, Huan suka curi-curi waktu buat nelpon kamu lewat nomor teman-temannya, kan? Tuduh Liliana. Sudah nggak lagi. Kami nggak ada komunikasi apa-apa lagi beberapa hari terakhir ini. Jawab Ars dengan jujur. Liliana harap itu benar. Terima kasih ya. Ucap Liliana. Ucapan terima kasih Liliana bukanlah sebuah apresiasi yang membanggakan, tapi ucapan terima kasih itu adalah ucapan terima kasih karena Ars mau menuruti kemauannya menjaga jarak dengan Huan. Liliana mengeluarkan sesuatu dari dalam tas mahalnya. Selembar kertas berharga dengan nominal uang menggiurkan, di mana di dalamnya tertera nama Ars juga sebagai pemilik baru cek itu, memiliki kuasa untuk mencairkan kertas bernilai ratusan juta itu. Saya minta nomor rekening kamu nggak mau kasih. So, simpanlah ini. Kamu bisa mencairkannya kapan saja. Kalian bisa gunakan uangnya buat merenovasi rumah ini, biar lebih luas, biar lebih nyaman. Gak usah sungkan, ini apresiasi saya buat sikap kamu. Ars sama sekali tidak senang disodori cek ratusan juta itu. Justru Ars merasa semakin terhina. Maaf, Tante. Tolong ambil lagi ceknya. Saya nggak akan pernah menerima imbalan apapun. Saya melakukan ini murni karena saya menyadari betapa jauhnya kasta di antara kami dan Anda. Bukan demi uang. Saya melakukan ini dengan kesadaran penuh, bukan demi iming-iming. Jadi, tolong tarik lagi cek itu, urusan di antara saya dan Tante selesai. Nggak akan diperpanjang lagi. Ars menolak dengan tegas. Nana setuju dengan Ars. Nana bangga dengan keputusan Ars. Yakin? Atau jumlahnya masih kurang? Nanggung? Mau saya tambah? Liliana malah menantang Ars. Berapapun jumlahnya, saya nggak akan terima. Ars menegaskan sekali lagi. Liliana melirik ke arah Nana. Barangkali ibu kamu membutuhkannya. Tanya Liliana. Enggak. Kami sudah merasa cukup dengan apa yang kami miliki ini. Liliana pun sempat keheranan. Kenapa Ars menolak tawaran uang darinya? Padahal, Ars bisa saja menerima uang itu untuk kesenangannya. Bahkan, ditambah nominal pun, Ars tetap menolak. Lalu apa yang bisa saya kasih ke kamu? Jujur aja, sikap kamu menjauhi Huan adalah hal yang sangat berarti buat saya. Saya nggak bisa nggak ngasih imbalan buat kamu. Kata Liliana terus mendesak Ars untuk menerima imbalan. Nggak perlu kasih apa-apa ke saya. Tapi saya minta satu aja. Katakan saja. Jangan lagi menyerat mendiang ayah saya. Jangan lagi membahas aibnya. Jangan lagi menyalahkan beliau sebagai mantan pejabat yang tidak baik. Nana terenyuh dengan permintaan Ars pada Liliana. Ars memilih mempertahankan martabat demi cek ratusan juta itu. Itu saja? Ya. Kamu benar-benar nggak akan mengambil cek ini? Enggak. Liliana pun menyerah dan yakin kalau dipaksa sekeras apapun, Ars tak akan pernah mau menerima cek itu. Liliana merasa kalau urusannya dengan Ars sudah selesai. Dia tak perlu takut akan pemberontakan atau apapun itu. Sekarang dia tinggal mengurus Huan. Liliana harus bisa memberi pengertian pada Huan kalau setiap keinginan Huan tak selalu harus terwujud. Sebab, keinginan Huan itu selalu bertentangan dengan harapannya. Liliana pamit dan pulang dengan sopir pribadinya. Nana dan Ars masih duduk di tempat yang sama. Keduanya masih tak percaya kalau akan mengalami situasi seperti ini. Ci!
Nana begitu mengkhawatirkan Ars. Kita anggap aja ini nggak pernah terjadi ya, Bu. Kita lanjutkan hidup kita, seperti sebelum-sebelumnya. Hidup di bawah tekanan orang yang punya uang dan kuasa itu emang menyedihkan. Cukup aku merasakannya sampai di sini. Selanjutnya, aku akan memilih lelaki yang keadaannya hampir-hampir mirip dengan kita. Biar nggak dibanding-bandingkan terus. Biar nggak disinggung terus. Air mata Ars sudah kering. Dia tampak tegar di hadapan Nana. Tapi Nana tahu kalau Ars sedang berbohong. Pasti Ars rapuh di dalamnya. Iya, Ci. Tapi untuk sementara ini aku pantang pacaran dulu. Maunya, sampai Arigi lulus SMP, sambil ngumpulin modal, biar kita bisa buka usaha kecil-kecilan buat bekal pendidikan Arigi ke jenjang selanjutnya. Setelah Lebaran, Ibu juga mau coba-coba cari kerjaan kecil. Buat makan sehari-hari, biar uang gaji kamu, kita simpan buat tabungan. Jangan. Ibu jangan kerja di orang lain. Berat, Bu. Gini aja, uang THR aku tahun ini, kita anggarkan buat modal. Ibu ada rencana nggak mau usaha apa? Usaha yang nggak perlu modal besar. Mungkin jualan makanan di depan rumah. Iya, akan Ibu pikirkan. Kamu harus kuat ya, Ci. Nana mengusap-usap punggung Ars. Punggung yang kuat menanggung segala beban di dalam hidupnya. Aku kuat, Bu. Hal-hal semacam ini nggak akan menggoyahkan aku. Kehidupan kita akan berlanjut, sama seperti sebelum aku kenal Bang Huan dan keluarganya. Nana manggut-manggut lalu mencengkeram pundak Ars dengan kuat. Nana mencoba mengalirkan dukungan dan doa lewat tangannya itu. Lalu Nana teralihkan dengan cincin berlian yang sekarang sudah tidak ada lagi di jari manis Ars. Cincin kamu? Tanya Nana. Aku lepas, Bu, besok atau lusa, pas aku ketemu sama Bang Huan, aku akan mengembalikannya. Nana mengerti. Nana pun akan mendukung apapun pilihan Ars. Ars sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan yang baik dan yang benar. Nana hanya akan mendoakan apapun keputusan Ars adalah yang terbaik bagi mereka. Semoga uang THR-ku masuk besok, lanjut mikirin usaha kecil apa setelah Lebaran nanti. Amin, semoga. Tidak ada duka yang Ars tunjukkan. Tapi saat dia masuk ke dalam kamar dan menepikan rasa lelahnya, barulah Ars mencurahkan perasaannya lewat tangis yang tak bisa ia tahan lagi. Rasa rindu dan cinta di dalam hati harus ia lepaskan begitu saja. Harusnya besok adalah waktunya untuk melepas rindu, tapi kenyataannya, Ars juga harus melepaskan Huan demi ketenangan hidupnya dan ibunya. Hari itu tiba. Sepanjang hari ini Ars merasa deg-degan tak karuan. Dia sudah mengatur sikap yang akan ia tunjukkan saat bertemu dengan Huan nanti. Ars tidak mendapat jadwal pastinya kapan Huan sampai di Jakarta, dia hanya menunggu dengan cemas. Ars juga mempersiapkan dirinya untuk ledakan amarah yang pasti akan terjadi di diri Huan nanti. Cek! THR udah cair, guys. Salah satu rekan kerja Ars memberi kabar baik. Tapi Ars tidak sesenang orang lain sebab ada yang lebih menyita perasaannya selain THR cair itu. OTW cek. Ah ya, bener udah masuk. Ye. OTW beli baju beduk nih. Iya, udah ada notifikasi masuk. Yes, bisa traktir ibuku beli gamis baru. Teman-teman Ars bersuka cita. Mereka larut dalam rasa bahagia karena mendapat tunjangan dari perusahaan, tapi tidak dengan Ars. Ars tidak bisa berbaur dengan kesenangan teman-temannya. Ci, uangnya mau kamu bawa belanja kemana? Jalan bareng yuk. Besok kan kita shift pagi, pulang kerja kita bisa langsung belanja-belanja. Ajakan ya, rekan sesama kasir. Ciwik-ciwik yang dipikirin emang belanja terus. Simpan uangnya buat bekal sampai gajian bulan depan. Gajian kan bentar lagi. Jadi masih ada cadangan kalau duit THR ini habis. Gimana, Ci? Lihat besok aja, rencananya aku emang mau nyari baju buat adik aku. Ars menjawab dengan tidak yakin. Buat kamu juga dong. Entahlah. Lihat besok aja. Ya udah. Aku pulang ya. Semangat buat kalian.
Papai! Pergantian shift sudah terjadi. Ars melanjutkan pekerjaan sampai jam 10 malam nanti. Selama bekerja, Ars hampir tak bisa konsentrasi. Walau menyangkal, sebenarnya Ars menunggu kehadiran Huan, agar mereka segera bicara dan menuntaskan masalah. 1 jam, 2 jam, azan maghrib sudah berkumandang, 3 jam sampai azan isya juga sudah bergema. Belum ada tanda-tanda kemunculan Huan. Padahal kabar terakhir yang Ars dengar dari Hanif, Huan dijadwalkan sampai jam 5 sore di Bandara Soekarno-Hatta. Apa Bang Huan juga udah menganggap ini selesai? Batin Ars dan sungguh konsentrasinya menjadi buyar. Hei, Mbak! Malah bengong! Ini saya mau bayar. Kau tegur seorang konsumen yang sudah menunggu di hadapan Ars. Oh, iya. Maaf, Kak. Ars tersadar lalu segera melanjutkan pekerjaannya. Hampir 8 jam full bekerja, Ars tak bisa fokus dengan pekerjaannya. Yang ada di pikirannya hanya Huan dan Huan. Dia tak bisa memungkiri hal itu. Dan akhirnya, jelang jam kerja berakhir. Grung. Suara motor itu. Sebagian orang di dalam toko tidak mendengarnya. Tapi Ars langsung menoleh sebab hatinya merasa kalau Huan sudah datang pada akhirnya. Ars menoleh ke halaman parkir dan benar saja, ada Huan di sana. Walau tidak berhadapan, tapi Ars merasa Huan datang dengan suasana hati yang sama buruknya dengan suasana hati Ars sendiri. Wah, yang pacarnya udah pulang dari Kanada. Siap-siap temu kangen nih. Goda kepala toko Ars yang juga melihat kedatangan Huan. Ars justru tidak begitu siap dengan pertemuan yang kali ini. Rindu memang rindu, tapi ini akan jadi pertemuan terakhir mereka sebagai sepasang kekasih. Huan tidak masuk ke dalam toko. Huan memutuskan untuk menunggu saja. Dari balik visor helmnya, Huan menatap lurus ke objek yang ia lihat di dalam toko. Sosok perempuan yang sangat ia sayangi. Sosok perempuan yang ingin ia perjuangkan. Ars tampak lelah tapi dia terbiasa. Dia sedang melakukan proses closing. Pramuniaga keluar toko untuk menutup sebagian rolling door agar tak ada lagi konsumen yang masuk karena transaksi sudah ditutup. Tunggu bentar ya, Bang. Bentar lagi Ars keluar kok. Ujar Denny, pramuniaga itu. Huan hanya mengangguk pelan. Tak lama, Hanif dan Yaris datang, entah untuk apa mereka datang. Bro! Sapa keduanya. Huan membuka helmnya lalu saling menyapa dengan Hanif dan Yaris yang datang dengan satu motor. Gimana, sehat? Puasa lancar? Tanya Hanif. Aman! Jawab Huan singkat saja. 2 minggu di luar negeri, bikin lo makin bule aja, bro. Enggak, biasa aja. Serius. Lah gue, seharian mainannya oli sama asap knalpot, ya makin burik. Canda Yaris. Lo burik dari sononya, kata Hanif. Sembarangan lu. Emak sama bapak gue kagak jelek-jelek amat kok. Huan tidak terganggu dengan ocehan Yaris dan Hanif. Dia fokus dengan kemunculan Ars yang akhirnya keluar dari dalam toko. Ars terlihat tidak nyaman. Tatapan mata Huan sangat mengintimidasi, entah apa yang akan terjadi setelahnya. Riz, tolong bawa motor Ars, anterin ke rumahnya. Bilang sama ibunya, Ars akan pulang, gue yang anter. Pinta Huan. Oke, bro. Ternyata kedatangan Huan dan Hanif adalah untuk membawakan motor Ars agar Ars bisa pulang dengan Huan. Ars berjalan semakin dekat. Wajah yang paling Huan rindukan itu akhirnya nyata di depan mata. Tapi sayangnya tak ada raut bahagia yang tergambar. Justru Ars tampak tegang dan tidak nyaman. Hai, Bang. Apa kabar? Ars hanya berbasa-basi tapi tak berani membalas tatapan mata Huan. Duh, yang mau kangen-kangenan. Yaris malah menggoda, dan Hanif malah sudah yakin kalau Ars dan Huan sedang tidak baik-baik saja.
kasihkan kunci motor kamu ke Yaris. Dia akan antar motor kamu ke rumah kamu. Perintah Huan dengan sikap yang dingin. Gak usah. Aku bawa sendiri aja. Kamu pulangnya sama aku. Enggak. Kita bisa-bisa jalan sendiri-sendiri. Ars masih kekeh menolak. Serahkan kunci motor kamu. Huan meninggikan suaranya. Huan juga tetap pada rencana awalnya. Acara temu kangen itu malah terasa begitu menegangkan. Udah sini, aman kok. Sekalian nanti aku bilangin sama ibu kamu. Kata Yaris membujuk. Tapi Ars masih kebingungan. Semuanya tak sesuai rencana. Ci, kami duluan ya. Pamit kepala toko Ars dan pramuniaganya. Ya, hati-hati ya. Ars menyempatkan diri untuk menjawab. Ars, serahkan motor kamu ke Yaris. Huan masih memaksa Ars untuk menyerahkan motornya pada Yaris. Enggak. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan di sini aja. Jangan lama-lama, ini udah malam, aku harus segera pulang. Kamu gak nurut ya? Gak perlu nurut lagi kan? Kita kan udah putus. Amarah Huan semakin memuncak. Dia sangat kecewa dengan sikap Ars. Selama 2 minggu menahan rindu, malah ini sambutan dari Ars. Hanif dan Yaris malah ikutan tegang. Mereka saling memberi kode satu sama lain kalau situasi di antara Huan dan Ars memang sedang tidak baik-baik saja. Kita jalan sendiri-sendiri aja, gak diantar juga gak apa-apa. Aku biasa pulang sendirian. Lanjut Ars. Tatapan mata makin tajam, makin menusuk sehingga Ars semakin segan untuk membalas tatapan itu. Pulang sendiri? Sambil diawasi sama orang itu. Huan menoleh ke belakang dan di seberang jalan ada mobil Rafa standby. Bahkan Ars tidak tahu dan baru menyadarinya. Nah itu dia, bro. Itu mobil bocah yang ganggu Ars waktu itu. Hanif pun menyadarinya. Ars malah semakin tak bisa lepas dari tuntutan Huan. Kenapa Rafa tiba-tiba muncul? Terkesan seolah Rafa selalu mengawasi Ars setiap pulang shift malam. Perlu kita amanin? Tanya Yaris sambil menyingsing lengan bajunya. Jangan! Dia itu gak pernah ganggu aku kok. Kayaknya lagi kebetulan aja ada di sana. Cegah Ars. Ya udah kamu nurut aja sama Huan, Ars. Sini motor kamu pulangnya sama Huan. Cuma itu kok permintaan Huan. Kata Yaris. Ars tahu kalau upayanya untuk mempertahankan pendiriannya akan sangat sia-sia. Akhirnya Ars mengalah lalu menyerahkan kunci motornya pada Yaris. Nah, gitu dong. Yaris pun segera mengamankan motor Ars. Hanif juga kembali pada tunggangannya. Bro, kami cabut ya. Oke. Hanif dan Yaris sudah pamit. Sebelumnya mereka menghampiri mobil Rafa lalu menggebrak memberi peringatan agar sebaiknya Rafa enyah saja dari sana dan tidak mengganggu pertemuan Ars dan Huan. Ars awalnya cemas, tapi akhirnya Rafa menyerah dan pergi. Aku kangen sama kamu, Ars. Tegas Huan. Tidak dengan nada yang lembut, tapi itu adalah gambaran betapa Huan merindukan Ars dengan sangat menggebu-gebu. Aku juga kangen banget sama Bang Huan, sahut Ars tapi hanya di dalam hati saja. Kita nggak bisa kemana-mana dulu, aku harus pulang. Ars terkesan cuek dan tidak merespon ungkapan rasa rindu Huan. Kenapa kamu membuat keputusan secara sepihak? Huan mulai menuntut lagi. Karena aku ngerasa kalau hubungan kita nggak akan berjalan baik. Hubungan tanpa restu orang tua itu nggak akan pernah berjalan baik. Ars tetap menundukkan wajahnya. Ini belum apa-apa, kamu udah nyerah gitu aja. Walaupun belum apa-apa, tapi mama papa kamu udah jelas nggak akan pernah bisa menerima aku. Buat apa kita bikin ini berlarut-larut? Toh pada akhirnya, kita nggak pernah bisa meraih restu mereka. Kali ini Ars mengangkat wajahnya dan melempar sorot matanya pada Huan. Tapi aku akan terus memperjuangkannya.
tegas Juan. Maksudnya? Aku nggak akan menyerah. Aku akan memperjuangkan kamu. Aku akan memperjuangkan hubungan kita. Ars tidak tahu kalau Juan akan seyakin itu. Mungkin itulah jawaban atas doa-doa Juan selama ini. Mempertahankan dan memperjuangkan Ars adalah yang paling dia yakini di dalam hatinya saat ini. Tapi masalahnya, apakah Ars mau untuk diperjuangkan? Sementara kemarin malam dia sudah berjanji pada Liliana untuk merelakan Juan. Ars diam, tidak menyahut kesungguhan hati Juan. Dengan ataupun tanpa restu mereka, aku akan menikahi kamu setelah Lebaran nanti. Persiapkan diri kamu. Ars tetap bergeming. Dia tak tahu harus menjawab apa. Dia kira masalah akan selesai, tapi keteguhan hati Juan mengacaukan rencana Ars. Saling tarik-menarik. Tarik kata-kata putus kamu waktu itu. Kita nggak putus.